Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Lutfiatul Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunyi dan sifatnya. Materi yang akan saya bahas pada pembelajaran ini yaitu tentang yang pertama, apa itu bunyi, kedua, sifat-sifat bunyi, ketiga, intensitas bunyi, dan yang keempat, pemanfaatan bunyi. Pernahkah kalian memainkan alat musik seperti gitar, suling, atau drum? Apakah setiap alat-alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Kira-kira kenapa ya alat-alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Ayo kita pelajari bersama. Materi yang pertama yaitu apa itu bunyi? Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat, kedua, bunyi dapat dipantulkan, dan yang ketiga, bunyi bergerak ke segala arah. Nah, yang pertama yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, misalnya meja, air, dan udara. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa atau ruang tanpa udara. Kira-kira bagaimana ya cara bunyi merambat? Mari kita lakukan percobaan. Yang pertama, siapkan ember yang diisi air penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Yang ketiga, ketuk salah satu sisi ember dengan batu secara perlahan. Yang keempat, dekatkan telinga pada bagian atas corong. Dan yang kelima, dengarkan bunyi. Sifat yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kalian kalau suara bisa dipantulkan? Ketika suara mengenai benda keras seperti tembok atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Jika benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain akan menyerap suara, menurut kalian, mengapa ya kita tidak mendengar gema di dalam rumah? Sifat yang terakhir yaitu bunyi merambat ke segala arah. Kenapa saat kalian berada di ruangan kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah? Bahkan, seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Semua itu karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Tinggi rendahnya bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Seperti saat kita meniup peluit, bagian dalam peluit akan bergetar secara cepat sehingga menimbulkan suara yang tinggi. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya adalah detak jantung kalian yang berdetak lambat sehingga dapat menimbulkan suara yang rendah. Apakah kalian tahu bahwa suara orang dewasa cenderung lebih rendah daripada suara anak-anak? Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pita suara yang memanjang dan membesar saat dewasa. Karena pita suara orang dewasa lebih besar sehingga akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki pita suara lebih kecil. Materi yang ketiga yaitu intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan sebuah bunyi. Suara yang keras seperti sirine, ledakan, memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti berbisik langkah kaki itu memiliki intensitas yang rendah.
Kita tidak boleh mendengar suara keras terlalu sering karena berbahaya untuk kesehatan telinga kita. Kita bisa mengubah intensitas bunyi yang dihasilkan oleh alat musik dengan mengatur gaya, seperti pukulan, tekanan, gesekan, atau tiupan yang diberikan pada alat musik. Misalnya, seperti drum, jika diberikan pukulan yang kuat, maka akan menghasilkan intensitas bunyi yang tinggi. Sedangkan suling, jika ditiup pelan, akan menghasilkan intensitas bunyi yang lebih rendah. Materi yang terakhir yaitu pemanfaatan bunyi. Hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba memiliki kemampuan yang disebut ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya. Berguna untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, mencari makanan, dan berkomunikasi. Kemampuan ekolokasi dimanfaatkan oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi. Contohnya adalah batimetri, yaitu alat pengukur kedalaman laut. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.